Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Diana Yunita Herawati, akan mempresentasikan tugas saya yang bertemakan tentang kepemimpinan dalam manajemen organisasi. Sebelumnya, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu yang saya akan bahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Kemudian fungsi-fungsi kepemimpinan, ketiga teori kepemimpinan, keempat tipe kepemimpinan, terus yang terakhir atau yang kelima kepemimpinan yang efektif. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Saya terlebih dahulu akan membahas tentang pengertian pemimpin. Awal kata pemimpin menurut KBBI adalah pemimpin. Artinya orang yang memimpin. Pemimpin dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, mempengaruhi orang lain dan kelompoknya. Menurut Modern Dictionary of Sociology, pemimpin adalah seorang yang memiliki peranan atau posisi dominan dan berpengaruh dalam kelompoknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang dapat mengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan ada pula yang mengartikan pemimpin sebagai inti dari manajemen, yang artinya bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Kemudian seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai keahlian memimpin atau mempunyai kemampuan mengaruhi pendirian pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pengertian kepemimpinan. Sebenarnya kepemimpinan itu secara harfiah berasal dari kata pemimpin. Kata pemimpin sudah dijelaskan tadi yang pada pengertian pertama. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian kepemimpinannya. Kepemimpinan memiliki pengertian di mana kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu seperti definisi pemimpin tersebut. Kemudian mengandung dua pengertian pokok yang sangat penting tentang kepemimpinan, yaitu mempengaruhi perilaku orang lain dan kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya agar mau berbuat sesuatu seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang yang memimpinnya. Kemudian menurut Owen menyimpulkan bahwa kepemimpinan sebagai fungsi kelompok non-individu terjadi dalam interaksi dua orang atau lebih, di mana seseorang mengarahkan yang lain untuk berpikir dan berbuat sesuai yang diinginkan. Kemudian kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kemudian kedua, saya akan membahas tentang fungsi-fungsi kepemimpinan. Fungsi-fungsi kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapai tujuan organisasi. Manfaat tersebut antara lain yang pertama, perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisis situasi dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan disertai dengan keputusan-keputusan yang berdasarkan atas fakta-fakta yang diketahui. Yang ketiga, perencanaan berarti proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan target yang akan dicapai. Kemudian fungsi memandang ke depan. Seseorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung terus-menerus tanpa mengalami hambatan dan penyimpangan yang merugikan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus peka terhadap perkembangan
situasi baik di dalam maupun di luar organisasi, sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian, tiga, fungsi loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai kesetiaan ini, seorang pemimpin harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari-hari untuk menunjukkan kepada anak buahnya sendiri tidak pernah mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas. Segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera diketemukan untuk dipecahkan, sehingga semua kegiatan kembali berfungsi menurut rel yang telah ditetapkan dalam rencana. Kemudian yang kelima, fungsi pengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok, tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, mengajukan usul tertulis, dan lain sebagainya. Yang keenam, memberi motivasi atau fungsi memberi motivasi. Seseorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat dan mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Kemudian pemberian hadiah, pujian, atau ucapan terima kasih sangat diperlukan oleh anak buah, sebab mereka merasa bahwa hasil jerih payahnya diperhatikan dan dihargai oleh pemimpinnya. Kemudian teori kepemimpinan. Yang pertama, Great Man Theory. Great Man Theory dikenal sebagai teori orang hebat membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dapat bakat kepemimpinannya dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Teori ini berkembang sejak abad ke-19, meski tidak dapat didefinisikan dengan suatu kajian ilmiah mengenai karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat. Tetapi banyak orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyaknya individu pasti memiliki ciri khas sebagai pemimpin yang hebat. Kemudian teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan yang berdasarkan gaya dan perilaku disebut sebagai kebalikan dari The Great Man Theory. Teori berdasarkan gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seseorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawahan dari orang tersebut. Teori ini juga menyebutkan seseorang dapat belajar berarti untuk mencapai pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan hasil dari tiga keterampilan utama yang dimiliki oleh individu, yaitu keterampilan yang berupa keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Yang ketiga, trait teori. Trait teori atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian ini meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Hal ini dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, daya tangkap, imajinasi, fisik, kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin, dan nilai-nilai lainnya dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Teori kepemimpinan ini fokus terhadap analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial guna mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara pemimpin. Kemudian yang keempat, behavioral theories merupakan reaksi atas trait teori. Teori perilaku atau behavioral theories ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri terhadap karakteristik mental, fisik, sosial pemimpin.
Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seseorang ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Kemudian, teori transformasional mengacu pada kata transformasi yang memiliki arti umum perubahan. Teori kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin terhadap staf atau bawahan. Dapat juga organisasi dalam rangka membangun semangat mengubah kesadaran serta memberi inspirasi demi mencapai tujuan bersama tanpa merasa ditekan maupun tertekan, bahkan memotivasi setiap anggotanya. Gaya pemimpin transformasional selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian yang keenam, teori transaksional. Berasal dari kata dasar transaksi, teori ini mengembangkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi pelaksananya adalah pemimpin dan staf atau pengikutnya. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan mendapat pertukaran atau transaksi yang sepadan atau saling menguntungkan antara pemimpin dengan staf. Seorang staf yang dapat melaksanakan tugas dari seorang pemimpin dengan baik merupakan nilai lebih bagi staf dan juga bagi pemimpin yang memberikan tugas. Ketika tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik, seorang pemimpin akan memberi apresiasi berupa tunjangan, bonus, kenaikan gaji, kenaikan posisi, dan lain sebagainya. Kemudian pemberian apresiasi berupa uang atau tanda mata yang lain merupakan bentuk penghargaan atas kinerja seseorang yang membuat seseorang tersebut merasa kerja kerasnya dihargai. Penghargaan ini pula merupakan suatu bentuk hal yang telah disepakati bersama sebelumnya. Kemudian yang terakhir, teori servant. Teori kepemimpinan servan atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelayan pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa seseorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik, mental, pengikut, atau anggotanya. Gaya pemimpin ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi untuk lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan dapat disebut dengan model atau gaya kepemimpinan seseorang. Tipe kepemimpinan yang secara luas dikenal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tipe otoriter, disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Baginya, memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Batasan kekuasaan dari pemimpin otoriter hanya dibatasi oleh undang-undang. Bawahan hanya bersifat sebagai pembantu, kewajiban bawahan hanyalah mengikuti dan menjalankan perintah dan tidak boleh membantah atau mengajukan saran. Mereka harus patuh dan setia kepada pemimpin secara mutlak. Kemudian tipe laissez-faire, bahasa Perancis, yang artinya biarkan mereka sendiri. Dalam tipe kepemimpinan ini, sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin akan menggunakan sedikit kekuasaan untuk melakukan tugas mereka. Dengan demikian, sebagai besar keputusan diambil oleh anak buahnya. Pemimpin semacam ini sangat tergantung pada bawahannya dalam membuat tujuan itu. Mereka menganggap peran mereka sebagai pembantu usaha anak buahnya dengan cara memberikan informasi dan merupakan lingkungan yang baik. Kemudian tipe demokratis, pemimpin ikut berbaur di tengah anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dengan anggota bukan sebagai majikan dengan bawahan, tetapi lebih seperti kakak dengan saudara-saudaranya. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal kepada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompoknya. Kemudian tipe pseudo-demokratis.
Tipe ini disebut sebagai semi-demokratis atau manipulasi diplomatik pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis. Hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap otokratis. Misalnya, jika ia mempunyai ide-ide, pikiran, atau konsep yang diinginkan diterapkan, maka hal tersebut akan dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran tersebut sebagai keputusan bersama. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah kepada kegiatan pemimpin otoriter dalam bentuk yang halus, samar-samar, dan yang mungkin dilaksanakan tanpa disadari bahwa tindakan itu bukan tindakan pemimpin yang demokratis. Kemudian tipe karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu dikagumi. Pengikutnya tidak dipersoalkan nilai yang dianut, yaitu sikap dan perilaku serta gaya dari sepemimpin. Kemudian penjelasan yang terakhir yaitu kepemimpinan yang efektif. Agar proses pengembangan seseorang atau personalia terus berjalan lancar dan kontinu, maka dibutuhkan yaitu kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah suatu kepemimpinan yang menghargai usaha para bawahan yang diperlukan mereka sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minat masing-masing individu yang memberi dorongan untuk berkembang dengan mengarahkan diri ke arah tercapainya tujuan. Pemimpin yang tinggi dalam kedua dimensi kepemimpinan adalah pemimpin yang efektif. Begitu pula pemimpin yang memiliki performa tinggi, perencanaan dan fungsi-fungsi manajemen adalah tinggi pula dalam kedua dimensi kepemimpinan itu. Dua dimensi kepemimpinan itu ialah kepemimpinan yang berorientasi kepada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi kepada antar hubungan manusia. Kepemimpinan yang berorientasi kepada tugas ialah pemimpin yang hanya menekankan penyelesaian tugas-tugas kepada para bawahan dengan tidak memperdulikan perkembangan bakat, kompetensi, motivasi, minat, komunikasi, dan kesejahteraan bawahan. Yang terpenting baginya, jalan roda perjalanan organisasi menjadi lancar. Pemimpin yang seperti itu memandang bahwa organisasi yang dipimpin adalah seperti mesin yang abadi, yang tidak akan lapuk dan using dilanda zaman. Para personilnya akan bekerja secara rutin, rajin, taat, dan tunduk dalam penampilannya. Pemimpin ini buta terhadap perkembangan dan kemajuan lingkungan atau masyarakatnya, yang mengakibatkan organisasi itu akan segera menjadi usang dengan performan para petugasnya yang ketinggalan zaman, tinggal menunggu kematian. Sebaliknya, kepemimpinan yang berorientasi kepada antar hubungan manusia hanya menekankan perkembangan para personilnya, kepuasan mereka, motivasi, kerjasama, pergaulan, dan kesejahteraan mereka. Yang penting baginya adalah nasib para bawahan tentang kepentingan organisasi dalam nomor 2. Pemimpin ini berasumsi bila para personalia diperhatikan dan perkembangannya dan nasibnya otomatis tujuan organisasi pendidikan akan tercapai, tapi kenyataannya menunjukkan manusia di dunia ini tidak selalu beretikat baik, walaupun ia diperlakukan secara baik. Pada umumnya, manusia sukar mengenal batas kepuasan dalam menjalani hidupnya. Akibat jenis kepemimpinan ini juga serupa dengan kepemimpinan yang pertama, yaitu membuat organisasi mundur kemudian mati. Oleh sebab itu, kepemimpinan yang baik ialah kepemimpinan yang mengintegrasikan orientas tugas dengan orientas antar hubungan manusia. Kedua orientasi itu perlu dipadukan dan di kedua-duanya ditingkatkan. Hanya dengan cara ini kepemimpinan akan menjadi efektif, yaitu mampu mencapai tujuan organisasi tepat pada waktunya, sebab kepemimpinan yang efektif ini dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, termasuk melaksanakan perencanaan dengan baik pula. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.